Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar prakarya di subbab 2-nya ya. Jadi masih masuk di kerajinan dari bahan serat. Nah, sekarang Bu Eni akan mengampu tentang menjelaskan tentang produk kerajinan dari serat alam. Baik, lanjut saja ya. Coba sebelum kita mulai, kalian sudah paham ya. Jadi serat alam itu ada apa saja kemarin? Nah, ini kita kan kemarin sudah mempelajari ada serat tumbuhan, serat hewan, terus apa? Contohnya apa? Serat tumbuhan itu ada kapas, ada sabut kelapa. Sedangkan kalau hewan ada dari bulu domba, bulu alpaka. Ya, masih ingat ya? Nanti bisa dibuka lagi. Baik, di sini kita belajar produknya. Apa saja atau produk kerajinan dari serat alam itu? Yuk, kita simak ya sama-sama. Nah, yang pertama ini kerajinan dari serat alam. Tujuannya untuk apa? Nah, mengetahui fungsi dari serat alam tersebut. Kemudian menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan. Ini masuk ke nilai sikap juga ya. Terus merancang pembuatan kerajinan. Ini juga ada sikapnya. Jujur terhadap diri sendiri. Jadi misal kalian membuat suatu kerajinan, itu benar-benar dari kalian masing-masing. Misal buat topi, Bu Eni nggak tahu kok, aku langsung beli aja gitu. Kalau itu namanya tidak jujur ya. Jadi apapun hasilnya, yang pasti itu hasil karya sendiri. Kemudian setelah merancang pembuatan, baru membuat, menguji dan mempresentasikan. Oke, sampai di sini paham ya? Tak kecilkan dulu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu sifat dari kerajinan bahan serat alam itu bagaimana. Nah, jadi ada dua fungsinya. Sifatnya bersifat fungsional dan juga bersifat hiasan. Contohnya, kalau yang bersifat fungsional, yang fungsional itu diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Contohnya apa? Ponsel, tempat ponsel, sandal, alas panci, apalagi topi, ya enggak? Terus tempat tisu itu kan juga fungsional ya. Kalau untuk yang bersifat hias, jadi digunakan semata-mata untuk hiasan. Apa contohnya? Hiasan berupa lukisan, terus vas bunga, apalagi guci yang dihias apa? Di luarnya kan ada yang dikasih serat dari tumbuhan itu loh. Kan banyak sekali dihiasi ya. Jadi ada vas bunga dibuat hiasan, ditempel-tempel itu. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut. Nah, ini contohnya kerajinan serat alam berupa tas anyaman. Nah, tas ini bersifat apa? Hias apa fungsional? Fungsional.
fungsional karena tas bisa dipakai untuk menyimpan barang, membawa benda dan lain-lain ya. Jadi bisa bersifat fungsional. Jadi yang digunakan adalah fungsinya, tidak hanya untuk hiasan. Kemudian kerajinan serat alam berupa boneka dari kulit jagung, itu fungsinya apa? Sebagai fungsi hias atau bersifat hiasan. Baik. Nah, sekarang berkarya kerajinan dari bahan serat alam. Nah, langkahnya seperti apa? Nah, pertama yang harus kalian pelajari atau dipahami, jadi sebuah kerajinan itu tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika tidak ada modifikasi dari kerajinan yang sudah ada. Jadi misalkan ada kerajinan bunga dari kulit jagung misalkan. Dari dulu kan warnanya hanya warna netral. Nah, untuk memodifikasinya bisa dibuat warna-warni, dicat warna, atau dimodifikasi dengan bahan lainnya. Kemudian modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuk dengan tetap mengutamakan aspek fungsionalnya. Nah, ini misalkan kerajinan tas. Kerajinan tas kalau dulu kan modelnya hanya kotak dan ada selempangnya ya. Nah, kalau sekarang kalian banyak sekali menemui modifikasi tas bentuk-bentuknya macam-macam ya. Sudah pernah lihat? Misal ada tas bentuk stroberi, ada tas kok bentuknya handphone. Nah, itu namanya memodifikasi ya. Kemudian kita juga harus tahu inovasi atau modifikasi produk itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan bahannya, kemudian penggabungan penggunaan bahan. Nah, jadi kita harus selalu berpikir inovatif dan kreatif. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebelum kita memproduksi suatu kerajinan, kita harus tahu dulu yang menarik itu seperti apa, yang lagi hits itu seperti apa. Jadi nanti nilai jualnya akan tinggi ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contohnya berkarya menggunakan serat alam. Ya, bisa dilihat di sini. Coba contoh membuat toples atau tempat makanan dari enceng gondok. Siapa yang belum tahu enceng gondok itu seperti apa? Kalau belum tahu, di buku dibuka, itu di situ ada ya. Nah, kemudian membuat aksesoris gelang dan kalung dari serat kulit jagung. Kemudian membuat kipas dari daun pandan. Coba nanti setelah ini, kalau ada yang belum paham enceng gondok itu seperti apa, kulit jagung seperti apa, coba kita buka sama-sama nanti ya. Di browsing saja. Banyak sekali referensinya. Oke, lanjut. Nah, apalagi membuat boneka gajah dari akar wangi. Nah, akar wangi ini juga bisa berfungsi untuk apa? Nah, baunya kan cukup harum dan wangi, jadi bisa mengusir kayak mengengat yang ada di lemari dan hewan-hewan apa itu yang kecil-kecil di lemari itu ya, apa
Kemudian membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Nah, ini caranya nanti kalian menggabungkan bahan ya kalau dengan tempat tisu. Jadi bisa digabungkan dengan kardus bekas, kemudian pelepah pisangnya itu ditempel di atasnya sebagai hiasannya. Jadi pelepah pisangnya untuk melapisi, kemudian bahan yang lainnya, dus bekasnya itu untuk membuat kotaknya. Nah, lanjut. Nah, contohnya ini tadi ya. Jadi dari yang sudah Bu Eni terangkan tadi, caranya bagaimana untuk pertama menyiapkan bahan alat. Nah, membuat toples atau tempat makanan dari enceng gondok. Yang pertama bahannya beberapa enceng gondok dengan ukuran 30 sampai 60 cm. Kemudian kertas daur ulang. Nah, kenapa ada beberapa bahan? Nah, berarti bahan utama adalah enceng gondok. Kemudian bahan lainnya yaitu bahan pendukungnya. Banyak sekali, ada kertas daur ulang, bisa pakai karton, kardus bekas, bisa menggunakan bambu ya. Jadi nanti kalian bisa memodifikasi antara beberapa bahan. Nah, alatnya apa saja? Kemudian tahapan proses produksinya. Ada 8 tahap. Bagaimana caranya? Nah, kemudian membuat aksesoris gelang dari kulit jagung. Nah, berarti kalau dari kulit jagung, bahan utamanya berarti apa? Kulit jagung. Nah, ini ada bahan-bahannya apa saja? Bisa dilihat di sini ya. Kemudian tahapan proses produksinya. Ya, membuat kipas juga sama. Kipas dari daun pandan, otomatis bahan dasar utamanya adalah daun pandan. Kemudian membuat boneka gajah dari akar wangi. Akar wangi kita kesulitan ya untuk mendapatkannya. Nah, nanti dalam praktikumnya, dalam nilai keterampilannya, kalian pilih salah satu saja. Kamu cari bahan yang paling gampang dicari ya, dan yang pasti tidak mengeluarkan biaya banyak. Kemudian membuat tempat tisu. Nah, pelepah pisang itu kalau yang anak desa itu pohon pisang banyak ya. Tapi kalau yang anak-anak yang di kota itu sudah nggak pernah lihat ya. Pohon pisang sering lihat enggak? Belakang rumah. Oh, ada. Oke, berarti bisa ya pakai itu pelepah pisang. Nah, ini bahannya juga ditambahi karena ini kalau ini nggak pakai kardus. Kamu bikin pakai kardus kotak itu aja, kemudian ditempel bisa. Terus tugasnya. Nah, jadi ini ya, nanti tugasnya dicatat, nanti Bu Eni share juga. Ini untuk tugas yang deadline-nya sampai minggu depan ya, atau kira-kira cukup enggak 1 minggu? Coba. Ayo, cukup enggak waktunya? Hari ini kalian ada tugas mengerjakan soal 10 soal. Jadi kemarin kan sudah ada pertemuan pertama kedua. Nah, latihan soal 10 soal untuk penilaian pengetahuannya. Kemudian ini adalah tugas keterampilan. Coba nanti tugas individu saja ya. Gimana? Ya. Nah, nanti dibuat dulu perencanaannya. Misal mau bikin tempat tisu yang gampang. Nah, itu tempat tisu kan tinggal kamu bikin kotak terus dikasih lubang ya. Coba bisa dilihat di buku prakarya, nanti Bu Eni share. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nah, ini latihan soalnya Bu Eni share di GC saja ya.
di GC sama ini linknya. Kalau mau dikerjakan sekarang boleh. Nah, ini linknya ya. Nanti dikerjakan sampai nilainya maksimal. Bu ini nggak batasi itu, nggak batasi sekali aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada tambahan yang masuk enggak ini tadi? Siapa yang belum diabsen? Coba Saya maaf tadi ada kendala. Oh, siapa? Kaila ya? Kaila absen berapa ini? Kaila. Alia sudah ada belum Alia? Kaila absen 13 ya, hadir. Alia Rizky sudah masuk? Belum? Deandra Nasifah, kok Nafisah dan Nasifah ya? Deandra ada? Oke, berarti hari ini yang tidak mengikuti ada 1, 2. Hanya 2 anak. Baik, terima kasih ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak sebelum Bu Eni tutup? Nah, setelah ini dikerjakan ya. Gampang-gampang, bisa dipahami. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Miss. Belum ada ya. Nah, kamu pilih aja. Nanti untuk penilaian keindahan, terus ke tingkat kesulitan dan perencanaannya. Yang pasti hasil dan presentasi. Nanti untuk dokumentasi bisa kalian buat video timelapse tuh ya. Kalau enggak, kamu foto dibuat slideshow juga enggak apa-apa. Nanti kalian terangkan dengan voice note atau voice over, atau kamu buat video juga enggak apa-apa, malah lebih bagus. Waktunya enggak usah panjang-panjang, 5 menitan aja, enggak nyampe ya. Yang pasti dari perencanaan. Oh, ini alat bahannya, kayak video-video TikTok itu loh. Ya, sudah bisa ya. Waktunya mau berapa? Seminggu atau 2 minggu? Seminggu bisa ya? 2 minggu. 2 minggu. Ya. 2 minggu kamu ngerjainnya tetap dari sekarang. Jangan pas deadline 2 minggu baru bikin. Jadi nanti terlalu keburu-buru. Jadi minggu besok pelaporan ya. Pelaporan sudah sampai mana? Terus minggu terakhir harus sudah jadi. Oke? Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, Miss. Oke, baik. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan main game aja ya. Baik, segera dikerjakan ya untuk formnya. Bye-bye. See you next week ya. Bye.